kanggo liwat. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah. Nabi kenapa persembahkanlah? Sembelihlah, nyembelih itu noh. Ya, persembahkanlah sesuatu untuknya, si kenana nyatane itu berhala itu. Maka orang tadi menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Mereka terus berkata lagi, siapa mereka ini? Penjaga kampung itu, penjaga berhala itu. Mereka berkata lagi, persembahkanlah untuknya walaupun seekor lalat. Sembelihlah untuk berhala ini walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Nyembelih ya payu, sembelihna lalat niki untuk selain Allah. Maka mereka membiarkannya untuk meneruskan perjalanan, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Karena teman neraka, karena menyembelih untuk berhala itu. Kemudian mereka, penjaga berhala niki, berkata lagi kepada seseorang yang lain itu, yang kedua, temannya yang kedua itu. Apa dia bilang? Persembahkanlah untuknya sesuatu. Persembahan untuk berhala ini sesuatu, nyembelih untuk berhala ini. Orang yang kedua ini menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Ndek ku gin nyembelih apapun untuk selain Allah, dak kak kelikit. Maka mereka pun memenggal lehernya. Memenggal leher berarti mati atau sakitan? Mati, sakitan dan mati. Dan ia pun masuk ke dalam surga. Akhirnya orang ini kita ke surga. Ini dia gambaran orang, ada yang masuk surga gara-gara lalat, dan ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Dikatakan hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi setelah diteliti hadisnya, ada sedikit masalah dalam sanad hadis niki. Ya, kelihatan tulisannya? Alhamdulillah. Hadis niki diriwayatkan, al-haditsu rawahul Imam Ahmad fi kitabih Az-Zuhd. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya yang bernama Kitab Az-Zuhd. Kalau tadi kita baca lafaz hadisnya tadi niki, seolah-olah Imam Ahmad meriwayatkannya dalam kitabnya Al-Musnad, tapi ternyata enggak ada dalam kitabnya Al-Musnad. Dia ada dalam kitabnya Az-Zuhd, dalam kitab Az-Zuhd. Dan yang kedua diriwayatkan pula hadis niki oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Dua-duanya Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Nuaim ya dengan sanadnya meriwayatkannya dari Al-Imam A'mash. Dari Al-Imam namanya Imam Al-A'mash. Ya, yang buat sedikit bagannya seperti ini. Imam Ahmad dan Abu Nuaim, mereka berdua meriwayatkannya dari Imam A'mash. Dan Al-Imam A'mash meriwayatkannya dari Sulaiman bin Maisarah namanya. A'mash mendapatkan hadis ini dari Sulaiman bin Maisarah. Sulaiman bin Maisarah mendapatkan hadis ini dari sahabat tadi, dari sahabat Tariq bin Syihab. Dan ternyata Tariq bin Syihab mendapatkan hadis ini dari Salman Al-Farisi, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd dan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Ya, jadi hadis ini ternyata itu bersumber dari Salman Al-Farisi. Amun ngone matan si bacaan teh ngone Nabi ngene dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata setelah diteliti, ya hadis itu sumbernya adalah dari Salman Al-Farisi.
kemudian diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab, sahabat niki. Kemudian Tariq bin Syihab ya menyampaikannya kepada Sulaiman bin Maisarah, dan Sulaiman bin Maisarah menyampaikannya kepada Al-A'mash. Kemudian menyebarlah ke beberapa imam, kemudian beberapa imam menulisnya dalam kitab-kitab mereka. Nah, di sini penyakit dari sanad ini ya, penyakit dari sanad niki dibilang di sini adalah anatul A'mash. Penyakitnya adalah Al-Imam A'mash mengatakan an di sini. Dia mengatakan Nabi an. Nabi arti an dari. Sedangkan Al-Imam A'mash dikenal orangnya sebagai mudallis. Ia girang ngengedah. Bahasa Indonesia menipu, mana girang menipu. Orangnya jujur, lagu ya girang muluang ya orangnya jujur, lagu girang muluang. Jujur orangnya soleh, dia darani ngajaang, lagu ya girang muluang. Ngombe pun muluang netene. Dia di hadis ini mengatakan anil A'mash an dari Sulaiman bin Maisarah. Nah, orang yang namanya mudallis, orang yang dia dikenal girang muluang, amun nengenang dari, maka riwayatnya diragukan. Lagu dengan niki mudallis ia girang muluang. Cuman di saat dia meriwayatkan hadis, dia mengatakan saya mendengar dari fulan. Nah, mau nengenang saya mendengar, oh berarti ini pasti wah ia mendengar. Lagu menengenang dari fulan, bisa saja dia tidak mendengar, tapi dia menyampaikan dari fulan simbejani no. Jangan-jangan dia dengar hadis ini dari orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang tidak diterima riwayatnya, tapi disembunyikan orang ini. Dilengkak dia dengan mengatakan dilengkak dia dengan mengatakan dari fulan. Ya, dia mengatakan dari fulan, padahal arak dengan lain antara ya kence selengan ngenang dari ini. Ya, misalkan katakan di sini si nomor 1, fulan nomor 1, fulan nomor 2, fulan nomor 3. Fulan nomor 2 ini adalah orang yang lemah, katakan. Dia orang yang lemah. Ya. Nah, sekarang si perawi hadis ini kalau dia mengatakan dari si 2, maka orang langsung maka orang akan langsung tahu, oh ini riwayatnya lemah. Kenapa? Karena dia mengambilnya dari si 2 ini. Lemah berarti otomatis wah lagu akendak na tahu ya lemah, napi ngana dari si 3 ngana. Hilang payu si 2 ini, sebutnya si 2 ini. Karena sebutnya supaya tidak terlihat kelemahan hadis tersebut. Nah, itu yang dilakukan A'mash tadi. Paham kita ini? Makanya Al-A'mash ini dia mudallis orangnya, girang muluk-muluang. Lagu orangnya jujur, dia nuah ngajaang. Cuman dia girang muluang. Mungkin bukan muluang, sebutnya ngono kadang-kadang riwayat rawi yang lemah disembunyikan, ngelengkaknya terus baik dari riwayat lengan si lain dengan mengatakan dari. Katakan sebenarnya dia mendengar dari si 2. Dia mendengar dari si nomor 2. Ya, kemudian si nomor 2 ini mendengar dari nomor 3. Nengenang saya dengar dari nomor 2, maka otomatis oh ya lemah ini riwayat. Kenapa? Karena si nomor 2 ini adalah orang lemah. Lagu menengenang saya mendengar dari nomor 3, ngajaang ya. Karena ngajaang, karena nggak pernah dia dengar dari nomor 3, dia dengarnya dari nomor 2. Lagu nengke ilangang kalimat mendengar dengan mengatakan Nabi dari nomor 3.
Bitabe makin enteng ngenang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ke ucapan ini? Kena, walaupun kita nggak pernah dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat kita mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ucapan ini. Tapi siapa di depan kita? Pelu orang-orangnya. Nah, di sini ya tok masalahnya riwayat niki. A'mash di sini mengatakan an. Begitu dia mengatakan an dan A'mash dikenal ya girang muluk-muluang, mulai onya-onya perawina. Mah ya bermasalah ruana ampu nengenang an A'mash teh. Lihat hadis itu dari ucapan saja sudah mempengaruhi arak ngenang an. Arak ngenang ruwiya, arak ngenang rawa, arak ngenang sami'tu, arak ngenang qala, itu semua bareh lain-lain nilainya lain-lain ngenot telitinya ilmu hadis. Nah, di sini A'mash katanya di antara masalah hadis ini A'mash mengatakan an. Masalah yang kedua dikatakan anna tariqan lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariq bin Syihab memang dia sahabat. Tariq bin Syihab si perawi hadis ngonek sebut taino. An Tariq bin Syihab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tariq bin Syihab dia sahabat, iya, tapi dia tidak pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekali hadis ini dikatakan Tariq mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Tariq tidak pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sailengana mendengar Tariq dalam riwayat-riwayat yang lain ternyata hadis ini didengar oleh Tariq dari sahabat Salman Al-Farisi. Terus Salman Al-Farisi belengana mendengar? Belangan ternyata hadis ini mauquf, stop engkah Salman. Hadis ini stop engkah Salman. Salman tidak mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mauquf dari Salman. Engkah Salman hadis ini. B terus lengana mendengar Salman. Dilihat sejarahnya Salman lagi. Ternyata Salman dulu sebelum Islam Nabi agamana, luwe agamana Salman. Ya, sana sini dia beragama luwih yang pada akhirnya dia beragama Islam, sehingga para perawi mengatakan jangan-jangan Salman mendengarnya dari Bani Israel. Maka termasuklah riwayat niki riwayat Israiliyat tarana. Riwayat Nabi Israiliyat yang Salman mendengarnya dari orang-orang Bani Israel dulu, dari kitab-kitabnya Bani Israel. Jadi intinya bahwasanya dengan 3 penyakit niki ya, khulasahnya kesimpulannya bahwasanya hadis niki tidak sahih secara marfu'. Marfu' artinya yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndekna sahih mun ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sahih waqfuhu ala Salman. Tapi riwayat ini sahihnya yaitu sampai ke Salman Al-Farisi. Namun tengenang ini ucapan Salman Al-Farisi, iya benar ini ucapan Salman Al-Farisi. Tapi kalau ada mengatakan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh bukan, ini lemah. Mun tengenang ucapan Nabi, maka itu riwayatnya lemah. Tapi kalau mengatakan ini ucapan Salman Al-Farisi, iya benar. Dengan 2 riwayat tadi dari Imam Ahmad dan Abu Nuaim ya terbukti bahwasanya niki riwayatnya dari Salman Al-Farisi. Ngumbi yang kuna paham dah berkurang lebih kah ya, ini masih ampas-ampas nah ilmu hadis no. Angka mun harap ngenang ulama hadis buat luar biasa wah no. Apalagi sekelas Al-Imam Al-Bani rahimahullahu ta'ala sudah luar biasa. Lagu arak doang ngeremehang kah ngoloang kah ya. Taib, kita lanjut mungkin niki sanad hadis. Kita ambil faedah dari hadis niki
Ya, pertama di sini dan faedah ini kita ngambilkan dari faedah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Faedah pertama, beliau mengatakan menyembelih adalah ibadah. Menyembelih niki adalah ibadah. Sehingga memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Nah, piaran memalingkan mencuri ke? Sembiarang memalingkan nyelewengange. Harusnya nyembelih untuk Allah, tiba-tiba nak nyembelih untuk selain Allah. Nyembelih untuk isin bale, nyembelih untuk isin bumi dan lain sebagainya. Ya, isin koko, isin bangkat, isin napi kayu dan lain sebagainya. Ya, maka itu jatuh ke dalam kesyirikan. Arak dengan nyembelih untuk selain Allah, ngeluwe angkat saling badak kah? Ya niki dakwahno teu saling badak. Akindak tenggawe salah, kita cukupang diri teh ngadu si kena lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis ini bahayanya syirik. Hadis ini menunjukkan bahayanya syirik walaupun pada sesuatu yang kecil dan sedikit. Ulah syirik bahaya wahai. Da kana kode. Da kana sekedi. Kelikit pira jin kelikit. Pira jinna kelikitno seekor. Matur pira jile pekan. Darah ajina darah dan berjual. Ya, kecil, sedikit kelikit. Tapi karena dia melakukan kesyirikan di kelikit itu, di lalat itu, akhirnya gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka. Ya, gara-gara melakukan kesyirikan. Makanya kesyirikan walaupun di sesuatu yang sedikit, sekedi. Misalkan itu belaka. Laka ini lakaan agar-agar salak pagar ngenteng lagu ieu kadun teh ngeruqyah, ieu kadun teh bejampi ngaruh sok teu baca-baca kah ngeunaheun agar-agar salak pagar nina le julu mama le buji ngenteng misalkan karena sekedinya nih, tapi dia yakini ini sebagai sebab kesembuhan, maka jatuh dia ke dalam kesyirikan. Dan karena sekedi bahaya. Kalau kita ngenang aruh hanya lelaka masih aja tercoba-coba kah ngana mun ini alhamdulillah mun de cuma lelaka ngana. Yang jadi masalah engkuna si ngeyakinin ye lelaka niki menjadi sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Jadi syirik niki bahaya walaupun dia kecil, walaupun dia sedikit. Kemudian Syekh mengatakan bahwa syirik mewajibkan masuk neraka. Dengan singgawe syirik mati dalam kondisi syirik, wajib nata neraka. Karena hadis tadi mengatakan demikian, ia nyembeli kemudian masuk ke dalam neraka. Kenapa wajib neraka syirik niki? Karena dosa syirik tidak akan diampuni. Ini masalahnya, tidak diampuni. Ya, adapun selain syirik maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah ndek nagin ngampunin dengan si berbuat syirik tipa ieu no. Ndek nagin ngampunin ngana. Saya ngenang ndek nagin ngampunin. Iya Allah ngenang ngono, itu ditah ngenang ngono, Allah ngenang ngono. Kita nyampeang ngana. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa di bawah dosa syirik. Jadi syirik mewajibkan masuk neraka dan tauhid mewajibkan masuk surga. Kejaga tauhid nu ndak jangkan batal.
Nah pimba talang tauhid syirik, munara syirik ilang tauhid no. Angka ilangang syirik niki ake tauhid no tetap ada. Nah muna masih arak tauhid niki maka wajib tema surga dengan. Ya walaupun mampir semendak li neraka 1000-2000 tahun lantaran bawa dosa besar, tapi ujungnya pasti ke surga kalau dia membawa tauhid. Kemudian yang keempat, waspada, kata beliau, waspada terhadap dosa walaupun terlihat kecil dan ringan. Naunya tipe dosa niki. Ya, karena dosa niki nah piarana marak kerikil kecil lama-lama bukit jarina. Ya kalau sudah membukit lah jadi penyakit dan lain sebagainya. Pada marak daki ngana dosa no. Ya sekedik numpuk daki no. Ngombe dap temu tedakian. Ngombe dap teh dia nyaman, wah dia nyaman penyakit terus gue subul. Nah taubat ibarat mandi. Tobat ibarat mandi bersabun bersih lengan daki. Munah bersih daki no ngombe dapta. Hai segar nyaman. Itulah iman. Dengan menuah bersih lengan daki, penuh dengan iman, nyaman hidupnya, bahagia hidupnya. Ya, jadi hati-hati terhadap dosa walaupun dia kecil dan ringan karena dia bisa membinasakan. Yang kelima kata beliau dari hadis ini, seorang muslim jika melakukan syirik maka batal Islamnya. Ini yang harus kita waspadai. Seorang muslim, biaran muslim, yang mana nama muslim? Yang berla ilaha illallah. Dia bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat, meyakini 2 kalimat syahadat. Lagu menenggawe syirik, maka batal Islamnya, kata beliau. Menenggawe syirik, batal Islamnya. Kenapa? Karena syirik membatalkan keislaman. Pada marak dengan si udu, lagu kemudian misalkan keluar angin, kan batal Islamnya, batal udunya. Maka demikian pula dengan Islam, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi kemudian dia menyembelih untuk selain Allah, maka batal la ilaha illallahnya. Munah batal Islamnya dan dia masuk neraka. Karena dalam hadis ini disebutkan masuk neraka karena seekor lalat. Nabi kenana? Yaitu dia dinarak dosa si lain. Dinarak dosa si lain, dosanya hanya menyembelih seekor lalat. Enggak ada dosanya. Karena hadis ini mengatakan dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Enggak ada dosa lain. Berarti orang ini muslim, dia muslim. Cuman salahnya ia pernah menyembelih seekor lalat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itulah akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Makanya Syekh mengingatkan di sini, seorang muslim jika dia melakukan syirik maka batal Islamnya. Keluih itu mungkin mengatakan muntuah ngenang la ilaha illallah apa tegawe aman ngene. Oh, tidak seperti itu, hati-hati. Karena arah pembatalnya la ilaha illallah. Nah, mun tegawe pembatalnya maka batallah la ilaha illallah. Di antara pembatal la ilaha illallah adalah kesyirikan. Dan di antara kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, beliau mengatakan yang menjadi ukuran adalah amalan hati. Walaupun ringan di badan. Ringan di badan ngone. Yang mana ringan di badan? Nyembeli lalat keringan nih. Katakan niki silet no. Silet. Bah, ini bolongnya kelikit no. Kira-kira buik ke mangan silet no pada polong. Ende rasa kedi set ngena doang.
Sekedi ringan. Berarti sangat ringan perbuatannya. Lagu simya ya beli dosa dan napi niat no ate no. Dia niatkan ini, mempersembahkannya untuk berhala ini. Ia nyembelih untuk berhala. Gara-gara itulah amalan hatinya inilah akhirnya perbuatan yang ringan ini mendatangkan dosa yang sangat besar. Kemudian beliau mengatakan di sini, hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid dan besar pahalanya tauhid. Tauhid nongone itu bertahan dia untuk tidak menyembelih kepada berhala itu, bertahan nih, paksa nih padahal dia ada kanggo liwat, mau dia ada nyembelih kan. Tapi dia bertahan, dia kugin nyembelih untuk selain Allah. Akhirnya ia sembelih. Begitu dia disembelih beaningna surga langsung. Dan hadis ini juga menunjukkan bahaya syirik dan besarnya dosa syirik. Padahal kesalahannya hanya seke ini doang dengan ini, hanya nyembelih untuk berhala ini doang salahnya. Tapi walaupun demikian karena itu perbuatan syirik, maka dia masuk ke dalam neraka wal iyadzubillah. Dan terakhir kata beliau, ya, dari hadis ini terdapat keutamaan sabar di atas kebenaran. Ya, muntah merasa di atas kebenaran berhenti teguh-teguh, dan akan selalu ada cobaan, yang menguji kekokohan kita di atas kebenaran. Lengan lain Nabi Adam ni lengan lain. Saya penguji kebenaran, penguji keistiqomahan. Saya musuhnya iblis, musuhnya kah? Nabi Ibrahim saya musuhnya Raja Namrud, pona arak doang. Nabi Musa saya musuhnya Fir'aun. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Adam, ada iblis. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, terus seperti itu selama-lamanya. Angka muntagin hidup terus mengatakan berusaha ndarak musuh, ndek lagi ini ginarak doang. Sehingga ikaring kita nangka beto atau posisi yang diri kita. Apakah yang akan memusuhi kita itu orang jahat ataukah orang baik? Ino karing Abu Jahal jahat atau ya baik? Jahat. Berarti saya musuhnya dengan baik musuhnya. Munda dengan baik dengan jahat gin musuhin itu otomatis wah ini karing beda pilihan so karing dia jadi jagoan atau dia jadi penjahat. Kena saling musuhin dang pokoknya ah. Ya. Nah, di sana dibutuhkan kesabaran. Di saat kita berada di atas kebenaran, gina lui musuhin itu. Maka berusahalah untuk sabar, karena dengan cara kesabaran ya kita bisa istiqamah di atas kebenaran tersebut. Biaran kesabaran yaitu habsun nafsi amma yuskhitullah ta'ala minal aqwali wal af'al. Menahan diri dari segala yang mendatangkan murka Allah, entah dari ucapan kita maupun dari pergerakan anggota badan. Tahan diri, jangan sabar, tahan. Yang pun berat sabar karena kita menahan diri. Ya, dari apapun yang mendatangkan murka Allah, entah dari ucapan maupun dari perbuatan anggota badan. Sumpahnya itu sih dengan mele itu nyumpang, tahan diri. Nah ini nama sabar, tahan diri, tidak jangan nyumpah. Muntah nyumpah, silihnya itu si Allah dan dek, silihnya itu nyumpah dengan tahan diri agar ucapan ini tidak mendatangkan murka Allah, itulah sabar. Pelentongnya itu sih dengan balas pelentong balik, maka nangkon itu si melentong dengan ini berarti mendatangkan murka Allah. Pelentong itu sabar, tahan diri tidak melentongan, ya kan sabar no? Lagu pas pelentong itu menghindar sabu, menghindar, nah jangan kena
pelentong ngulu ngono tuh pelentong jedar kena sabar kah ngulu rapok payun deni ya sin aja. Ya pelentong menghindar lagu ndak pelentong dengan malak. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala sabar niki sangat besar bahkan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar niki dia tanpa batas. Niki dia beberapa faedah tulisanang niti si Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan yang paling penting kita bisa mengamalkannya. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan. Illa billah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah.
Sila harak ke sindik man jelas. Nggih, sila mi. Mikrofon apa? Jadi seperti yang dijelaskan tadi, salah satu dari faedah hadis tadi bahwa yang menjadi ukuran adalah amalan hati. Nah, bagaimana misalnya kita tinggal di suatu kampung di mana mereka di sana ibadahnya itu ya bid'ah. Nah, terus kita itu pura-pura ikut mereka, pura-pura. Sementara kita jauh di hati lah begitu. Oh gitu. Nggih. Nah, bagaimana? Nggih, jadi yang menjadi ukuran adalah ibadah hati walaupun badannya melakukannya dengan ringan. Maksudnya ukuran di sini yaitu ukuran pahala. Ukuran pahala atau ukuran dosa. Yang menjadi ukuran sesuatu ini pahalanya besar atau dosanya besar yaitu hati. Marangone badannya sedikit pergerakannya, tapi karena hatinya meniatkan ini adalah sembelihan untuk berhala, maka dosanya menjadi besar. Padahal perbuatannya sedikit. Jadi menjadi ukuran maksudnya di sana ukuran pahala atau ukuran dosa. Perbuatannya tetap menjadi dosa. Lalu beli atau apa besar atau kecil dosanya dilihat niatnya. Begitu niatnya ini dia nyembelih untuk selain Allah, maka menjadi dia besar. Nah, nengke mun tokol-tokol milu gawe bid'ah. Ya, tokol milu gawe bid'ah. Terus hati kita tetap kepada sunnah, lagu awak teh gawe bid'ah, berdosa kita. Ngono ke kurang lebih mi. Berdosa kita tetap berdosa. Kecuali kalau darurat. Ah ini darurat lain mana ceritanya. Ya, darurat, ada ancaman, ada ikrah istilahnya, ada paksaan. Ya, ini sudah darurat, bekah dia menghadirinya dalam kondisi terpaksa karena ada ancaman kepada dia. Ya, maka dia menghadirinya karena terpaksa, beniki lain lagi hukumnya. Tapi kalau dia datang dengan sukarela, badannya hadir di sana, lagu bareh tak atur hatin teh, ngene-ngene, maka ini tidak itu maksudnya hadis ini. Ya, hadis niki maksudnya walaupun awakna sakedi pegawaianna, nah ini tetap dosa. Lagu nengke dosana beli atau kodenya tergantung hatinya lagi. Begitu hatinya niki misalkan kayak tadi melakukan kesyirikan, syirik besar, maka walaupun sedikit perbuatannya dosanya sangat besar. Sebagai contoh misalkan ada dua orang pada nyumbang 10.000. Yang satu niki menyumbang 10.000, si A menyumbang 10.000, si B menyumbang 10.000. Pada pergerakannya sudah sama-sama menyumbang 10.000. Apakah pahalanya sama? Dilihat hatinya. Begitu ternyata si A lebih ikhlas dia menyumbang 10.000 daripada si B, maka si A pahalanya lebih besar daripada si B. Padahal pergerakannya sama, gerak anggota badan sama-sama nyumbang 10.000. Lagu pahalanya beda-beda. Pada marah kita ngonek si sholat, no? Bareng kita sholat maghrib, bareng kita sholat, bareng kita takbir, bareng kita ruku, tapi pahalanya sama atau beda? Beda-beda. Tergantung hati, no? Semakin ikhlas dia sholat, semakin khusyuk dia sholat, maka semakin besar pahalanya. Jadi yang menjadi ukuran itu hati, walaupun pergerakan badan sedikit. Dalam arti ukuran Nabi di sini ukuran pahala atau ukuran dosa. Mudahan jelas mi. Wallahu taala a'lam. Nggih, fadhal Bu. Nggih. Itu yang saya jelaskan itu hanya
Oh iya, oh, Masya Allah. Berdasarkan hadis ini maksudnya gitu. Jadi pertanyaannya itu tadi bisa kita hadiri selama itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau dia perbuatan syirik, nggak boleh kita melepasnya, ya, walaupun diteror begitu. Iya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya hadis ini hadis Israiliyat. Apa Rana? Israiliyat, yaitu tentang orang-orang terdahulu. Para ulama mengatakan syariat orang dahulu itu tidak ada istilah ikrah, tidak ada istilah mendapatkan keringanan karena pemaksaan. Adapun syariat kita itu boleh kita, ya, tanazul, boleh kita melepas kebenaran karena dipaksa. Ini di syariat kita. Di antara dalilnya misalkan kejadian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir diancam untuk melakukan kekufuran. Ya, diikat mereka bertiga, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, sama dia si Ammar ini, bertiga diikat tali. Diikat gara-gara apa? Diikat gara-gara dia beriman, diikat gara-gara dia Islam. Nah, sekarang mereka bertiga disuruh keluar dari Islam. Kalau tidak kami bunuh engkau. Mana? Ngombe yang kena suhul dengan Islam, yaitu hina, sumpah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama bapaknya Yasir, Yasir hina Muhammad, maka engkau kami lepas, bebas. Ndik nemilih dan menghina. Enggak mungkin saya akan menghina utusan Allah. Karena enggak mau dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia dibunuh, mati di sana. Setelah mati Yasir, lalu ada yang sanina'na Sumayyah. Ditodong lagi Sumayyah. Sumayyah, lihat suamimu sudah kami bunuh karena tidak mau menghina Muhammad, karena tidak mau meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau mau hidup, ayo keluar dari Islam. Dihina dia. Ternyata Sumayyah pede, dia memilih, saya tidak akan mungkin menghina utusan Allah. Akhirnya dibunuh dia. Dibunuh di depan Ammar anaknya. Inana amanat semati le juluni ya jamaah. Berarti ini wah pasti mudarat wah ini. Akhirnya terakhir Ammar ditodong. Ammar, lihat bapakmu mati, ibumu mati sudah. Kami bunuh gara-gara tidak mau menghina Muhammad. Kalau kamu sekarang enggak hina dia, kami bunuh engkau juga. Akhirnya dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu terus dia dilepas. Dia langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menangis. Ya, badaknya kejadian singone terus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka melakukan hal yang sama kepadamu ya Ammar, lakukan lagi seperti itu. Dalam hati menetodong lidah Malik, dipaksa sih dia berbuat kekufuran, ya sudah lakukan kekufuran. Tapi yang penting hatinya mutmainnun bil iman, hatinya tenang di dalam keimanan. Kejadian ini menunjukkan bahwasanya orang kalau ikrah, dipaksa, terancam jiwanya walaupun dalam kekufuran, maka dia mendapatkan keringanan. Dia mendapatkan keringanan. Adapun tadi riwayat yang tadi itu syariat orang dulu. Syariat orang dulu, karena tadi Salman Al-Farisi mendapatkannya dari Bani Israel cerita itu. Nah, syariat orang dulu walaupun dipaksa, enggak boleh dia berbuat syirik walaupun dipaksa. Namun syariat Nabi Muhammad SAW, kalau dia terpaksa, terancam jiwanya, boleh dia melakukan kekufuran, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jelas tentu? Ya, jadi di syariat kita, ya, dikasih kita keringanan, boleh melakukan kekufuran kalau ada ancaman. Tapi ingat, ancaman si marak ngone, jelas sudah pasti akan terbunuh.
Karena buktinya ini bapaknya nggak mau melakukan kekufuran, dibunuh dia, ibunya tidak mau melakukan kekufuran, dibunuh dia. Jelas sudah. Iya nang kemudian nang pematiin. Akhirnya dia melakukan itu, tapi hati yang tetap tenang dengan keimanan. Bukti hatinya tetap tenang dengan keimanan. Begitu dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelapor ampun singone. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza adu ud." Mau lakukan seperti itu lagi, maka lakukan itu lagi. Dalam arti mau paksa ida malik, bekah ucapan kekufuran. Ya, jadi syariat kita mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh melakukan itu kalau sudah terpaksa. Jelas sudah, wallahu taala alam. Lagi satu apa satu lagi? Hah? Betul. Ya. Bolehkah kita misalkan ketika saling mengingatkan tentang hadis ini, bolehkah kita tidak mengatakan ini hadis tapi riwayat dari Salman Al-Farisi? Bilang ini ucapan Salman, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengatakan dari Rasul, oh itu lemah itu. Itu riwayatnya lemah. Yang benar ini adalah riwayat dari Salman, mauquf istilahnya. Ya, mauquf itu sampai sahabat. Jelaskan ke dia. Oh dia mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh enggak itu lemah itu. Itu adalah riwayat yang lemah. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Nggih, Pak Guru. Allah. Mbe mikrofon no, lelah itu ngindang ini. Alhamdulillah. Buat penjelasan surat Al-A'raf ayat 46. Nggih. Mohon dijelaskan. Napi bunyinya. Ayat 46. Napi bunyinya. Ayat nomor berapa? Ayat 46. Nggih. Allah berfirman, wa idza wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijal ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaykum lam tadkhuluha wa hum yatma'un. La ilaha illallah. Nggih. Jadi niki tentang ashabul a'raf. Ya, wa bainahuma hijab, dan di antara mereka ada pembatas. Wa 'alal a'rafi rijal, dan di atas al-a'raf laki-laki ya'rifuna kullam bisimahum. Laki-laki yang mengenal semua wajah-wajah penduduk neraka dan penduduk surga. Jadi ashabul a'raf adalah orang yang sama pahalanya dengan dosanya. Dia seimbang pahala kan dosanya. Karena seimbang pahala dengan dosa, maka di tengah-tengah dia. Enggak dia ke neraka, enggak dia ke surga. Lihat tengah-tengah tau nah, karena ia seimbang. Ya karena sejuta pahalanya, ya sejuta yang dah dosanya, sehingga di tengah-tengah tau nah. Dia makanya tadi pentingnya beramal soleh, walaupun yang kecil-kecil itu terus amalkan dia. Karena siapa tahu itu yang menjadikan nanti pahala kita menjadi 1.000.001. Nah, dosa no 1.000.000, pahala 1.000.001. Arak seke beda nah. Karena beda arak seke mbianing tu payu surga. Dan juga hati-hati dengan dosa walaupun dia sedikit. Misalkan tadi dosanya 1.000.001, pahalanya 1.000.000. Lagu dosa 1.000.001. Enggak sekit tolang beda nih nek. Mbianing na payu neraka gara-gara sekit. Makanya ibadah itu walaupun dia ringan, kecil, tidak remehangnya. Siapa tahu itu yang menjadi tambahan nanti. Nah, ashabul a'raf dia di tengah-tengah. Ya, wa bainahuma hijab. Ini surga, ini neraka. Di tengah-tengahnya antara
antara surga dengan neraka hijab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada dinding pembatas antara surga dengan neraka. Wa 'alal a'raf, dan di pembatas tadi rijal, ada orang-orang di sana. Ya, ada orang-orang di sana ya'rifuna kullam bisimahum. Orang yang di atas ini, di al-a'raf ini mengenal semua orang-orang yang ada di surga, mengenal semua orang-orang yang ada di neraka. Ngumpi aku mengenal ya, dikatakan yaitu di surga dilihat orang-orang yang dulu lemah, orang-orang yang dulu miskin, orang-orang yang dulu dihina, orang-orang yang dulu dihukum macam-macam, ternyata penduduk surga jarinah kan. Oh ne fulan yang dulu disiksa, oh ne fulan yang dulu sakit-sakitan, oh ne fulan yang dulu miskin dan lain sebagainya, sulung-sulung jadi penduduk surga nengkah kan. Dan dia juga mengenal penduduk-penduduk neraka. Dia mengatakan, oh ini si fulan yang dulu kaya raya itu, yang dulu dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terus status sosial tinggi, ternyata neraka. Tahu nah, dia mengenalnya. Tiba-tiba misalkan di surga dia bilang, oh ini Bilal yang dulu disiksa, Bilal yang dulu adalah seorang budak misalkan, ternyata dia sekarang di surga. Oh ini Abu Lahab silai no bangsawan yang dulu bahkan dimuliakan, ternyata neraka. Tahu nah mereka di atas, mereka mengenal siapa itu penduduk surga itu, bagaimana kehidupan lain, dan dia mengenal juga penduduk neraka dan bagaimana kehidupannya dulu. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nada ashabul jannati an salamun 'alaikum tib lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa nadau ashabal jannah, dan orang ashabul a'raf niki memanggil penduduk surga dengan mengatakan selamat atas kalian ya, lam yadkhuluha, ashabul a'raf belum bisa masuk surga, wa hum yatma'un, padahal melek sekali dia masuk surga. Dan itu sudah hukuman buat dia, itu dia di tengah-tengah kita surga yang indah luar biasa, lagu ni memandang bau tama. Pada marah itu si malet tama mantu sepak bola no. Lalah ngumpi cara tak ketemu tama ngata dangan no. Kelah itu berangan no. Ini apalagi ini surga ini, subhanallah. Dia lihat keindahan surga, dia ingin sekali masuk. Lagu ni memang bau tama. Beliau mudi kita ada neraka yang sangat mengerikan. Dan dia khawatir jangan-jangan dia ke neraka. Angka angkuna sile atas, sile tengah-tengah itu sudah siksa buat dia itu. Melet dia tita surga lagu deneman bau utama, dan dia takut kepada neraka, jangan-jangan dia masuk ke dalam neraka, itu sudah siksaan dia di tengah-tengah. Karena di tengah kumbena lantaran pada pahala kanja dosa. Angka kendak remehang pahala no. Walaupun hanya memungut sampah, walaupun hanya memungut apa, ndak remehang, jangan-jangan ino simnya pahala itu menjadi 1.000.001 ino laun, gara-gara lebih sih sekedi ino, atau bermuka ya berwajah yang ceria ke orang tua, membantu tetangga atau apa, jangan remehkan hal seperti itu. Siapa tahu nanti itu justru yang memberatkan timbangan kita. Niki kurang lebih arti dan penafsirannya, wallahu taala a'lam. Satu lagi nangke aja munjur ida aja di gerang satu ida mele 2 3 4 doang ini. Pertanyaan titipan Masya Allah. dulu itu cuma temanya pas kita buka. Marak pegawai pos ngejama ida ini. Ini pertanyaan titipan dari teman, dulu dia pernah mencuri ayam bos. Ya, terus Dicuri ayam orang, habis itu otomatis dia bilang kan saya berdosa kalau mencuri. iya. Tapi saya menyembelih karena Allah. Terus Pertanyaannya, dia bilang coba tanyakan sama ustaznya. Di samping kita dapat dosa, ada nggak pahala yang masuk dari ustaz? Karena kita bertahu itu menyembelih karena Allah. kan cekat pertanyaan ini ya. Jadi menyembelih karena Allah ini ibadah. Nih.
Tapi sekarang mencuri ayam ini dosa. Nah sekarang ayam yang kita curi kita sembelih karena Allah. Mau kita pahala? La ilaha illallah. Darah pahala dan aja. Karena sumbernya wah salah wah. Ya, karena sidin dia udah berhak nyembeli manuk dengan dia udah berhak. Karena ya manuk dengan manuk haram ini. Ya, munidat tadi ada contoh khusus contoh dia aja. Pada marah istrin dengan kah senina dengan ragam dau mana ngono bercumbu de rayun de senina dengan apa mu de ne dosa mu de lagu ini mun senina de ne enti dau mana cumbuin de rayun de yo olos-olos dengan kepalana tejak di bejorak apa mu de pahala mu de kan pahala karena senina teh ini lagu mun senina dengan dosa muda, pengono masih manuk dengan ini, sembelenda berdosa muda, darah pahala na tono, karena sudah mengambil hak orang, jelas tidak? No, dengan orang contoh, nampak jelas tidak aja. Wallahu taala a'lam. Gih, tonton. Masya Allah. Betul. Sampai temati. Sedangkan setan terus mengintip kelemahan kita, bagaimana kita dan bagaimana kita supaya kita bersabar ya. Minta kepada kita ada aja jemaah apa kan? Ya. Sekarang kita sedang tanyakan di situ Ustaz. Apakah doa dan amalan yang ampuh supaya kita untuk bersabar? Supaya kita bisa tetap sabar, ngono. Masya Allah. Nggih, jadi memang syaitan niki ya pinter ida. Mara kajian kalam reboru bin no. Ambu na jama nganu kelemahan teh didiagnosa badan kita sama dia ini. Ya, periksa ada. Oh, ini iya demen lek harta, ngene. Akhirnya digoda kita lewat harta. Oh, ini iya demen lek nina, ngene. Payu goda na kita lengan nina. Oh ini ya demen lek kekuasaan goda ne telengan tono. Oh ini demen ngane ngan pona mbe lengan tau kelemahan tono ngana goda itu. Itulah syaitan. Angka sulit terselamat sulit kecuali dengan penjagaan dari Allah. Tetap ngendang tipe Allah ke sehebat-hebat de sepinter-pinter de amun dik jaga ide si Allah Subhanahu wa taala dik tegin mampu selamat. Kak ngendang secara umum. Ya Allah jaga tiang, apalagi minta dengan nama Allah Al-Hafiz. Al-Hafiz, dialah Allah sebaik-baik penjaga. Di antara bentuk penjagaan Allah yaitu dijaga kita dari godaan syaitan. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Hafiz, yaitu Sang Maha Penjaga. Ya Allah, Engkau sebaik-baik penjaga, jaga tiang lengan godaan syaitan. Itu kita doa secara umum. Di antaranya dah doa zikir pagi dan zikir petang. Di antaranya dah zikir setelah solat, baca ayat kursi. Ya, itu insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari syaitan. Baca 3 qul itu muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, setiap selesai salat. Ya, dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan syaitan. Dan yang paling penting bertatawa endah celah-celah syaitan. Kita harus kenali musuh kita. Ini sih paling penting. Membicara tentang kenalin musuh teh belajar ngaji, pacuan ngaji sehingga kita kenal mereka, hakikat mereka. Dengan cara demikian kita bisa menghindar dari godaan mereka. Pelajarin musuh teh ngono bemolah itu menghindar dengan dia. Nggih, wallahu taala a'lam. Ini santri ini banyak ini. Misal kita misal kita menyembelih untuk selain Allah, terus kita mau bertobat, apa diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, sebesar-besar dosa
kalau bertobat maka akan diterima oleh Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Ngombe kena tobat, pertama nyesal telah menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, tinggalkan perbuatan itu, dia tidak lagi menyembelih untuk selain Allah. Yang ketiga, berjanji tidak akan menyembelih lagi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apa hukumnya mencukur rambut tangan dan rambut kaki? Ini melanggar fitrah. Ya, karena fitrah itu yang kita disuruh potong hanya napi kumis, kemudian bulu ketiak dan bulu kemaluan, hanya itu. Ya, selainnya ini berarti kita melanggar fitrah kita. Wallahu taala a'lam. Apa boleh kita betapa di gunung atau batu? Apakah itu syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar ini. Ya, ini i'tikaf. Ya, untuk selain Allah. Kita sudah baca kemarin tentang tabarruk, bertabarruk mencari berkah. Ya, di pohon, di batu dan lain sebagainya. Di antara contoh mencari berkah Nabi, betapa le gua, betapa le gunung, betapa le koko. Ini di antara mencari berkah. Allah taala alam. Dan itu syirik besar. Boleh enggak kita setelah sholat mengusap muka? Wallahu alam, ya, enggak ada kita temukan dalilnya. Salam terus ngusap muka. Ya, karena di dalilnya berdiri kita amalkan dia, jangan diamalkan. Kalau ada dalilnya sahih maka kita amalkan. Kalau tidak ada maka jangan diamalkan. Wallahu taala alam. Kalau kita musafir hari Jumat apakah boleh kasar salat asarnya? Kalau musafir hari Jumat apakah boleh kasar salat asarnya? Iya, salat asarnya boleh dikasar. Ya, misalkan tadi zuhur salat Jumat dia. Begitu waktu asar, apakah dia salat 4 rakaat atau 2 rakaat? Silahkan dia salat 2 rakaat. Ya, boleh dia mengkasar salat. Yang menjadi perselisihan itu adalah menjamaknya. Bolehkah menjamak asar dengan salat Jumat? Itu yang menjadi perselisihan yang luar biasa di kalangan para ulama kita. Wallahu taala alam. Apakah wudhu kita batal jika lupa membaca bismillah? Wallahu taala alam, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak batal wudhunya kalau tidak membaca bismillah. Dia hanya penyempurna, ya. Jadi tidak batal dia wudhunya kalau dia tidak baca bismillah. Ini pendapat jumhur. Wallahu taala a'lam. Bayarwana yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya tiang minta maaf. Allah taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.